Di semua kisah yang kita arsipkan, selalu ada aturan. Entitas gaib harus berdiri di sudut ruangan, di balik pintu, atau di ambang jendela. Mereka harus tegak, siap peneror. Tapi makhluk ini, dia melanggar setiap aturan fisiologis itu. Dia hanya muncul di malam hari, diam, menatap Anda dari kegelapan. Dia tidak mengancam, tidak bicara, dan tidak bergerak. Dia hanya menunggu. Ini bukan hantu, ini bukan iblis. Ini adalah gangguan yang menguji kewarasan Anda. Makhluk ini dikenal sebagai Drake. Dan ini adalah arsip misteri tentang fenomena yang membuat Anda takut untuk tidur sendirian. Tidak seperti entitas klasik yang berakar pada cerita rakyat kuno, Drake adalah fenomena horor yang lahir murni dari era digital. Kisah ini pertama kali disusun pada tahun 2003. Ketika sekelompok pengguna forum internet yang mendiskusikan legenda urban modern mencoba mengumpulkan semua laporan tentang makhluk humanoid pucat menjadi satu narasi yang koheren. Yang membuat Drake melonjak dari sekadar creepypasta menjadi arsip misteri yang sah adalah klaim yang ditemukan jurnal tangan yang konon berasal dari tahun 1964. Jurnal itu ditemukan di puing-puing rumah tua di New York. Di sana seorang korban yang tidak disebutkan namanya menulis, "Hari ke-14, saya sudah tidak bisa tidur. Dia datang padaku tiap malam. Saya mendengar gerutuan, suara napas yang berat. Dan sebelum saya menyalakan lampu, dia sudah ada di sana. Dia tidak minta apa-apa. Dia tidak berbuat apa-apa. Dia hanya mengambil segalanya dariku. Dan dia hanya mengatakan satu kata yang diulang 3 kali. Don't. Don't. Don't."
Kata tunggal itu jangan terukir di sana, memberi petunjuk yang terpisah dari Beizi, tetapi sama-sama mengganggu. Apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lihat. Cerita ini mencerminkan ketakutan kuno tentang apa yang bersembunyi di batas pandangan kita, yang secara misterius terhubung dengan kegelapan tahun 60-an. Setiap kesaksian yang dicatat oleh arsip misteri menggambarkan Drake secara konsisten. Makhluk humanoid yang sangat kurus, pucat, kulitnya keabu-abuan seperti mayat yang baru diangkat dari tanah. Anggota badannya tidak proporsional, terlalu panjang, menyerupai kawat dan bergerak dengan cara yang canggung serta menyakitkan. Yang paling menonjol adalah matanya, besar dan hitam sepenuhnya, mengingatkan kita pada mata hiu di kedalaman samudera. Modus operandinya sederhana namun sangat efektif dalam merusak psikologi korban. Pertama, muncul di kamar tidur, khususnya di malam hari saat korban berada di titik terlemahnya. Kedua, diam dan menatap. Tidak ada suara keras, tidak ada perusakan, hanya tatapan dingin yang tak henti-hentinya. Tatapan itu bisa berlangsung sehingga 30 menit tanpa berkedip. Ketiga, posisi duduk. Posisi duduknya yang aneh di kaki ranjang adalah bentuk intimidasi. Ia menempati ruang pribadi Anda yang paling intim, menduduki batas antara mimpi dan realita. Korban sering melaporkan gejala pasca trauma yang parah, insomnia kronis, paranoia, dan bahkan halusinasi penglihatan. Drake tidak membunuh secara fisik, tapi ia menghancurkan benteng mental Anda.
Kasus paling tragis dan paling sering dikutip oleh para peneliti adalah insiden Danau Seneca pada tahun 2006. Sebuah keluarga di Seneca, New York, melaporkan bahwa Drake masuk ke kamar putri mereka. Ayah terbangun karena jeritan, dan ketika ia membuka pintu, ia melihat makhluk itu berdiri di atas ranjang anaknya. Makhluk itu melompat melalui jendela. Semua orang berpikir teror sudah berakhir, namun seminggu setelah insiden itu, tragedi sesungguhnya terjadi. Seluruh keluarga ditemukan meninggal karena bunuh diri massal. Mereka meninggalkan catatan yang samar, mengklaim bahwa mereka tidak bisa hidup lagi di bawah tatapannya. Satu-satunya yang selamat adalah sang ayah yang ditemukan terbaring di tanah, berulang kali mengulang kata, "Dia hanya ingin aku pergi. Dia ingin kamarnya kosong." Inilah bagian yang paling mengerikan yang menghabiskan durasi kita. Para ahli teori percaya Drake tidak membunuh secara fisik. Ia melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk. Ia merusak pikiran dan jiwa korbannya melalui teror yang terus-menerus. Ia adalah manifestasi dari paranoia yang kita rasakan di kegelapan, yang kemudian dimanifestasikan sebagai penyakit mental akut. Drake mungkin adalah entitas yang memanen keputusasaan. Laporan polusi Danau Seneca secara resmi ditutup sebagai kasus bunuh diri. Tetapi, detail mengenai makhluk yang melompat dari jendela anak itu dihilangkan dari publik. Apakah ini adalah upaya penutupan-penutupan? Atau apakah ini membuktikan bahwa Drake hanya ada di pikiran korban? Sebuah infeksi psikis. Beberapa tahun kemudian, di Ohio, seorang petani yang tinggal terpencil memberikan kesaksian yang menguatkan. Pria tua itu melaporkan bahwa Drake mengikutinya, bukan di malam hari, tetapi saat fajar menyingsing. Makhluk itu berdiri di ujung ladang. Petani itu berteriak, dan Drake tidak melarikan diri, tetapi merangkak dengan 4 anggota badan ke dalam hutan dengan kecepatan yang mengerikan, meninggalkan suara gesekan di tanah yang beku. Petani itu berkata, yang paling mengerikan bukanlah penampilan Drake,
melainkan kesedihan yang di matanya. Seolah-olah Drake adalah makhluk yang disiksa, dipaksa untuk meneror, dan ia ingin memberitahu kita sesuatu, tetapi hanya bisa mengeluarkan suara "don't" yang mengganggu. Jadi kawan, malam ini, ketika Anda tidur, pastikan Anda mengunci pintu. Pastikan Anda menutup tirai. Pastikan Anda tidak meninggalkan sudut gelap yang tidak terjangkau cahaya. Tapi ingat, Drake tidak datang dari luar. Ia datang ke tempat Anda yang merasa paling aman. Jika suatu malam Anda terbangun dan Anda merasakan beban di kaki ranjang Anda, jangan bergerak, jangan berteriak, dan yang paling penting, jangan pernah menyalakan lampu. Karena mungkin Anda tidak mau tahu apa yang akan terjadi setelah Anda menghentikan kegelapan. Dan mungkin makhluk itu hanya ingin kita membiarkannya pergi.